nggak pernah mau jadi WL, tapi hari ini surprise dia mau ya. Wow. Biasanya main sulap, udah pernah tahu Pak Budi main sulap? Hah? Oh belum. Oh, sebagian siapa yang udah? Coba, yang udah tahu. Oh sedikit ya. Pak Budi itu magician ya, pesulap. Dia sudah main sulap kemana-mana. Seluruh Indonesia udah pernah dia kelilingin. Ya. Jadi, tapi dia hari ini udah jadi WL ya. Sebentar lagi dia jadi pengkhotbah di sini. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil ya. Jadi, mukjizat itu terjadi ya saudara ya. Tema kita adalah apa ini? Mukjizat karena doa yang sungguh-sungguh ya. Saudara percaya gak sih hari ini masih ada mukjizat? Amin. Hah? Aminnya 3 orang. Amin. Amin gitu loh. Saudara harus percaya bahwa mukjizat itu masih ada dan terus akan ada ya sampai akhir zaman. Itu janjinya Tuhan. Tuhan sudah berjanji ya. Karena firman Tuhan ya, siapa yang baca Alkitab setiap hari di sini? 1, 2, 3, 4 orang waduh. Dari sekian banyak 4 orang. Saudara, firman Tuhan itu seperti roti kehidupan, saudara. Ya, siapa yang mau memperoleh kehidupan? Semuanya mau kan? Baca firman, baca firman. Saya juga nggak pernah baca firman sebelum jadi pendeta, ya. Tapi sebelum pendeta juga sudah terakhir sudah. Saya baca sampai hari ini sudah 7-8 kali lah, bolak-balik dari Kejadian sampai hari. Dan nggak pernah bosan loh. Serius, itu roti itu seperti kita lapar, merasakan lapar gitu loh. Ya, kalau kita nggak baca firman, seperti ada yang kurang. Biasakan saudara, karena kalau kita baca firman, oh Alkitab itu isinya cuma apa? Cuma 3 ya, 3 ya. Sering kali saya katakan kepada saudara-saudara, isi Alkitab cuma 3. Yang pertama apa? Tahu? Perintah. Pertama adalah perintah ya. Yang kedua adalah janji. Dan yang ketiga adalah hukuman. Jadi kalau saudara baca firman, itu saudara berarti menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan berkata-kata melalui firman-Nya ya. Makanya isi Alkitab itu yang pertama adalah perintah. Dan perintah Tuhan harus kita lakukan. Amin. Kalau perintah kita lakukan, maka yang terjadi apa? Yang kedua, janjinya akan ditepati. Amin. Mau nggak menerima janji Tuhan? Amin. Kalau mau terima janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Kalau orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan, akibatnya apa? Yang ketiga, hukuman. Saudara mau dihukum? Nah, saya yakin saudara tidak mau. Sama seperti saya tidak mau. Oleh sebab itu, baca firman, lakukan sesuai perintah Tuhan. Kenapa? Daud juga bilang bahwa firman itu adalah perintah, adalah titah yang harus saya lakukan. Oleh sebab itu Daud diberkati. Orang yang taat dengan perintah Tuhan berkati. Nah hari ini kita berbicara mukjizat karena ada doa yang sungguh-sungguh. Ya, kita baca yuk ayat di Yakobus 5 ayat 17. Ya, next. Yuk baca yuk satu ayat dulu. Yang kuat kita bacanya 3, 2, 1. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Katakan lagi. Elia, tahu kan Nabi Elia? Sama seperti saudara dan saya, manusia biasa. Gak ada yang spesial kok. Makan 3 kali, tiap hari harus tidur, istirahat,
sakit dia ngalami sakit, capek ngalami capek, sama seperti kita, nggak ada bedanya. Nabi Elia sama seperti manusia biasa pada umumnya. Alkitab mencatat nothing spesial, nggak ada yang spesial buat Elia. Yang membedakan Elia dengan kita adalah apa? Sungguh-sungguh berdoa. Itu yang membedakan kita dengan Nabi Elia. Kenapa kok doanya Nabi Elia bisa didengar, sementara kita berdoa tidak didengar? Jawabannya adalah kembali kepada ayat ini. Dia sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Tuhan dan sungguh-sungguh, saudara dan saya pasti Tuhan dengar. Tuhan sudah berjanji. Ya, saya nggak perlu cerita lagi. Mungkin beberapa sudah dengar kesaksian saya. Saya juga nggak pernah mimpi jadi seorang pendeta. Kehidupan saya dulu duniawi kok, duniawi. Ya, saya jadi seorang pengusaha kontraktor pada waktu itu duniawi. Hidup kehidupan malam segala macam saya lakukan semuanya. Tetapi pada saatnya Tuhan hancurkan ekonomi saya, hancur sehancur-hancurnya, habis sehabis-habisnya. Dan saya nggak punya apa-apa lagi. Dan kalau nggak punya apa-apa masih begini, tapi saya masih minus karena saya berhutang banyak. Secara duniawi kita nggak akan mungkin bisa bangkit, nggak akan mungkin mampu. Ya, secara dunia nggak mungkin. Tapi karena saya bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya bersungguh-sungguh berdoa setiap hari, saya berkomitmen dengan Tuhan, saya bersungguh-sungguh minta kemurahan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan mengangkat kita kembali. Karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Jadi gak ada yang membedakan Elia dengan kita. Gak ada, saudara. Gak ada. Yang membedakan kita adalah bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang membedakan. Kita bisa menerima mujizat daripada Tuhan. Kenapa? Kita bersungguh-sungguh berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan bisa ubahkan. Orang dunia nggak ada percaya kalau saya bisa kembali bangkit dan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nggak ada yang percaya. Teman-teman pengusaha saya bilang, udahlah, habis kamu, habis. Dan saya pernah kok dalam titik yang paling terendah. Saya bersaksi di sini. Saya pernah minum obat. Saya ambil kotak obat, saya buka semua obatnya, saya minum malam itu. Saya berharap saya sudah nggak ada lagi paginya. Tapi apa yang terjadi? Saya masih hidup. Dan kalau saya hidup bukan karena saya, karena pertolongan Tuhan. Jadi saudara, kuncinya adalah mujizat itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan mengambil janjinya kepada kita. Ya. Jadi saudara, Elia adalah sama seperti kita. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan takut, dia bisa juga merasakan stres, sama seperti kita, sama. Tapi dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, dia percaya kepada Tuhan. Pada saat dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dia berdoa, maka Tuhan membawa kita ke level yang lebih tinggi tanpa kita sadari. Tuhan mengangkat kita kembali ke level yang lebih tinggi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Elia pada waktunya, waktu itu Raja Ahab, dia hidup di pada saat zamannya Raja Ahab, dan pada saatnya dia berada di Gunung Karmel. Dia menghadapi 450 nabi Baal. Bayangkan,
Dia hanya seorang diri. Nabi Ahab bilang apa? Kalau engkau nyatakan bahwa Allahmu hebat, tunjukkan kuasamu, Allahmu. Maka seluruh rakyat Israel dipanggil, dikumpulkan di Gunung Karmel untuk menyaksikan siapa yang besar, siapa yang benar Allahnya. 450 Nabi Baal dikumpulkan pada waktu itu melawan Elia seorang diri. Saudara, kita hidup di zaman sekarang ini, kita adalah minoritas, betul ya? Kita ini minoritas loh. Ya. Kan kita tahu gereja yang sudah ada IMB saja, ya, sampai hari ini masih di demo. Nggak boleh direnovasi. Kita membangun gereja diperhambat, dipersulit. Kita adalah minoritas. Jadi zaman minoritas dan mayoritas itu sudah ada sejak dulu. Zaman Nabi Elia sudah mengalami bahwa dia seorang diri melawan Nabi Baal 450 orang. Tapi dia kekuatan Tuhan. Kita lihat Nabi Elia bilang, oke, ini ada 2 lembu jantan. Kita sama-sama persembahkan untuk Tuhan kita. Silakan Anda mulai dulu. Siapkan lembu ini, persembahkan kepada Allah. Lalu mulailah mereka. Pagi-pagi mereka persiapkan. Lembu jantan dipotong, ditaruh di korban di atas mezbah menjadi korban bakaran. Tapi syaratnya satu, tidak boleh ada api. Mulailah mereka potong, mereka persembahkan. Ya, Nabi Elia cuma melihat saja dari kejauhan. Dari pagi sampai siang, Nabi Baal ini berusaha untuk panggil Tuhan. Mereka teriak-teriak, takbir, takbir. Gak ada perubahan. Mereka sampai joget sampai siang hari. Mereka berusaha untuk memanggil Allah mereka. Gak ada perubahan apa-apa. Sampai Nabi Elia bilang dengan santai, bilang, oh mungkin Tuhanmu sedang tidur. Oh mungkin Allahmu sedang pergi, gak tahu kemana. Panggil saja terus. Sampai Nabi Elia bilang, oh mungkin kurang keras kau panggil. Terus ayam mereka terus manggil-manggil, bahkan sampai seperti menoreh-norehkan badannya mereka. Terus berusaha untuk panggil Allah mereka. Tapi tidak pernah terjadi apa-apa. Sehingga mereka menyerah. Kini tiba saatnya Nabi Elia. Menjelang sore Nabi Elia mempersiapkan persembahannya. Dia potong lembu jantan, ditaruh di atas korban bakaran. Dan lebih daripada itu, apa yang terjadi saudara? Dia perintahkan 4 buyung air untuk dituangkan di kayu. Bayangin aja, kayu bakar itu dituangkan air saudara, sampai semuanya basah. Bahkan sampai 3 kali diminta disiram itu kayu-kayu bakarnya, sehingga semua salurannya penuh dengan air. Dan Nabi Elia berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Engkau Allah kan. Tunjukkan kuasamu. Biar mereka bertobat. Mereka mengaku bahwa Engkau Allah yang hidup. Enggak perlu lama saudara. Turun api, membakar semua korban bakaran, bahkan batu, bahkan air semua yang di saluran semua habis, semua dibakar. Saudara, begitu hebatnya Nabi Elia menunjukkan kuasa Tuhan. Bukan karena kehebatan ini, bukan. Karena ada hati yang sungguh-sungguh memiliki iman, memiliki yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Inilah kuncinya saudara. Jadi kalau saudara dan saya
ada di tempat ini. Setiap hari ada di tempat ini, ada di rumah Tuhan. Saudara dan saya nggak salah. Ini yang paling benar. Ini yang paling benar. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Jadi kalau kita ada di tempat ini, kita nggak mesti takut, saudara. Nggak mesti ragu-ragu. Kita mesti percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hebat. Jadi saudara, sampai hari ini mujizat itu masih ada buat saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita responi. Kita yakinkan. Maka iman ini harus bertumbuh, saudara. Kalau iman kita tidak bertumbuh, iman kita cuma biasa-biasa, iman kita biarkan menjadi kering bahkan layu, saudara yang rugi. Saudara yang rugi. Kita yang rugi. Sebab itu, ayo bangkitkan imanmu, bakar imanmu, biar iman itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Sehingga apa? Pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Amin. Bukan orang yang berseru Tuhan yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jadi saudara, kalau kita tidak membaca firman, bagaimana kita tahu kehendak Bapa? Baca firman, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mujizat masih ada buat saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, kita boleh mempunyai masalah, kita boleh punya persoalan. Saudara sama, saya pun sama. Hamba Tuhan juga banyak persoalan. Tetapi bagaimana meresponi persoalan itu, bagaimana meresponi masalah itu yang lebih penting, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji, ya, kita hidup tanpa masalah. Nggak pernah. Tuhan berjanji apa? Aku menyertai. Amin. Tuhan tidak pernah janji, oh Pak Odi, udah karena kamu baik, kamu nggak akan ada masalah lagi. Sejak hari ini nggak akan ada masalah lagi. Nggak pernah janji begitu. Siapa bilang? Yusuf disayang Tuhan nggak? Yusuf disayang Tuhan nggak? Mengalami masalah nggak? Banyak. Musa disayang Tuhan nggak? Mengalami masalah nggak? Banyak. Abraham, Daniel, Sadra, Mesah, Abednego mengalami disayang Tuhan nggak? Sayang. Tapi mereka menghadapi masalah. Tuhan tidak berjanji bahwa engkau tidak ada masalah. Engkau aku sertai, kata Tuhan. Amin. Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Itu janjinya Yesus sebelum naik ke surga. Jadi saudara dan saya disertai Tuhan sampai kesudahan. Amin. Kalau Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahannya, berarti mujizat itu masih ada enggak? Amin. Masih terjadi, saudara. Aku memberi kau kuasa, kata Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Aku beri kuasa. Jadi saudara, nggak ada cara lain kok kecuali kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak ada cara lain kok. Saudara mau bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bebas dari segala hal-hal yang tidak enak, berserta dengan Tuhan, pasti Anda keluar sebagai pemenang. Ya, saya juga mengalami masalah. 8 tahun dari 2003 sampai 2005 tahun saya mengalami masalah. Persoalan hidup yang berat sekali. Orang dunia udah bilang nggak mungkin bisa bangkit, tapi saya percaya, saya gunakan lutut. Tadi saya ketemu Pak Odi, saya tanya, Pak, kapan? Tahun depan. Puji Tuhan, haleluya. Karena ada apa?
Ada lutut yang digunakan untuk berdoa setiap hari. Semua akan dilewati, semua akan selesai pada waktunya. Tuhan menyertai. Jadi saudara, simpel sekali. Kalau jangan kita pernah bermain-main dengan Tuhan, jangan kita pernah ragu-ragu lagi dengan Tuhan. Kalau saudara ada di tempat ini setiap hari, wow Tuhan, karena Tuhan baik, Dia mau membuat sesuatu yang baik di dalam hidup saudara. Kita boleh dosa kita seperti apa Pak Budi? Kirmisi ya. Dosa kita boleh merah seperti kirmisi, tapi Dia buat putih seperti salju. Itu janjinya Tuhan. Tapi apakah merah seperti kirmis ini bisa spontan menjadi putih seperti salju tanpa kita berusaha? Nah, kita berusaha menghampiri Tuhan. Kita berusaha bersungguh-sungguh masuk di dalam doa. Respon yang benar. Saudara, pada saat kita masuk di dalam jurang sekalipun, kata Daud, lembah kekelaman sekalipun, ya, kalau kita percaya pertolongan Tuhan menyertai, ya, kita akan diangkat kembali seperti seekor raja wali terbang tinggi bersama Dia. Tidak ada yang mustahil, saudara. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini Mazmur 147 ayat 11. Ayo buka yang berikutnya, slide-nya. Kita lihat Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Ini Tuhan senang loh. Ini janji loh. Ini janji loh. Ya, kita tadi belajar isi Alkitab, perintah, ini janji. Iya, Tuhan senang. Berarti saudara dan saya bisa menyenangkan Tuhan ya? Bisa nggak menyenangkan Tuhan? Dengan apa? Hidup takut akan Dia dan berharap kepada Dia. Udah, kalau kita takut sama Tuhan, kita lakukan kebaikan. Wow, luar biasa, luar biasa. Ingat saudara, ya, saudara, di dalam Amos 5 ayat 14 ya, dikatakan apa? Carilah yang baik, bukan yang jahat, supaya kamu hidup. Coba buka motifnya, buka ayat Amos 5 ayat 14 coba. Amos 5 ayat 14 ya, kita baca sedikit, loncat ke Amos 5 ayat 14. Ini bagus sekali. Ya. Yuk kita baca yuk ayatnya. 3, 2, 1. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Lihat saudara, kalau kita mencari yang baik dan menjauhi yang jahat, Tuhan berjanji apa? Kita akan hidup. Kita akan hidup. Jadi kesimpulannya, kalau kita mencari yang baik, saudara akan hidup. Tetapi kalau saudara melakukan yang jahat, saudara akan mati. Nah, ini firman Tuhan loh yang mengatakan. Oh, sebab itu cari yang baik, maka engkau akan hidup. Amin. Jadi bukan hanya itu, Tuhan berjanji apa? Tuhan Allah alam semesta yang berjanji ini. Tuhan janji apa? Aku akan menyertai engkau, menyertai saudara dan saya. Kalau kita selalu mencari yang baik, mencari yang baik, Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Ya. Yusuf baik ya? Yusuf baik ya? Walaupun dia dipenjara, walaupun dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, Yusuf marah nggak kepada saudaranya? Enggak ya?
Yusuf marah nggak sama tante Potifar yang memfitnah dia? Dia nggak pernah memiliki hati yang kotor. Dia bersihkan. Walaupun apapun yang terjadi, dia terima. Dan apa yang terjadi? Pada saat Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir, jadikan budak, apa yang terjadi? Dia marah nggak kepada saudaranya? Enggak. Bahkan Yusuf bilang apa? Ayo kemari semua. Dia peluk semua saudara-saudaranya yang menyakiti dia, menjual dia. Dia peluk saudara-saudaranya. Dia nangis. Padahal saudaranya sudah ketakutan semua. Karena Yusuf seorang perdana menteri Mesir. Harus dia punya kuasa. Bisa saja saudaranya dimasukin penjara karena pernah jahat sama dia. Dia tidak lakukan itu. Kenapa? Yusuf mencari yang baik. Jadi kita belajar hari ini, bersihkan hati kita, bersihkan, buang segala hal-hal yang tidak baik, bersihkan supaya kita mencari yang baik, supaya kita hidup dan kita disertai Tuhan. Amin. Yang terakhir slide saya adalah slide yang berikutnya terakhir adalah mukjizat terjadi karena apa? Yang pertama, doa yang sungguh-sungguh. Mulai hari ini kita praktekkan doa yang sungguh-sungguh ya. Amin. Besar kuasanya, lo percaya. Kalau kita sungguh-sungguh, besar kuasanya. Yang kedua, tidak takut dan gentar. Ya, Elia juga menghadapi masalah dengan Nabi Baal yang palsu. Dia tidak takut dan gentar karena ada Tuhan yang menyertai. Sekarang masalah boleh besar, persoalan boleh besar, kita jangan takut dan gentar. Amin. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ya. Yang ketiga, berharap dan miliki iman yang teguh. Jangan goyah. Jangan gara-gara persoalan hidup, jangan gara-gara masalah hidup, jangan gara-gara ada hal-hal yang besar sehingga kita menjadi goyah. Ya, banyak di luar sana hamba-hamba Tuhan pun jatuh. Kenapa? Imannya nggak teguh, saudara. Imannya nggak teguh. Saudara harus teguh. Ya. Salah satu yang saya suka dalam tokoh Alkitab adalah Elia. Elia di padang gurun, siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih makan? Burung gagak. Jangan, dia nggak pernah khawatir dan dia nggak pernah takut dengan hidupnya. Kenapa? Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Amin. Jangan pernah membatasi Tuhan. Jangan pernah membatasi. Oh Tuhan, nggak mungkin saya tolong, nggak mungkin saya bisa keluar dari masalah ini, nggak mungkin. Kalau perkataanmu akan terjadi, saudara. Oleh itu, perkatakan yang benar, perkatakan yang positif, maka akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, saya minta musik maju. Mulai hari ini, stop. Kita melihat bahwa tidak mungkin dalam hidup kita. Katakan semuanya mungkin. Mujizat masih ada dalam hidup kita. Amin. Katakan mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yuk kita bagi berdiri, yuk kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara percaya mujizat masih ada dalam hidup kita. Firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Dia selalu ada bagi kita, saudara. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Badai gelombang boleh ada, masalah boleh ada dalam hidup kita, tetapi percayalah, Dia mengerti dan Dia peduli. Dia akan menolong saudara dan saya untuk keluar dari persoalan, keluar dari masalah. Hari ini Tuhan mau menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dia akan memberikan pertolongan. Dengan kepas sayapnya kita akan dibawa terbang tinggi seperti seekor wadah Jawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh engkau berdoa, sungguh-sungguh engkau hampiri Tuhan, sungguh-sungguh engkau nyatakan isi hatimu, berseru kepada Dia, maka Dia, Allah yang maha tinggi, akan menghampiri saudara. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat Tuhan jiwa-jiwa di tempat ini yang terangkat, mengangkat tangannya Tuhan. Mereka berserah kepada-Mu ya Tuhan. Mereka berseru kepada-Mu ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Tolong Bapa. Apapun persoalan yang sedang dihadapi, apapun masalah yang sedang dihadapi saat ini Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup menolong mereka, karena mujizat itu masih ada Bapa. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, urapan Tuhan mengalir di tempat ini, kuasa Tuhan terjadi di tempat ini, dan setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan akan disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau
Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima